kabar semuanya, balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang barusan banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support ini sambil nonton. Please banget kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Guys, kayak thumbnail yang ada di depan, ini sebenarnya video khusus untuk cewek. Jadi untuk cowok please banget, kalian nggak usah lanjutin karena kalian bakalan boring karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian nggak perlu lanjutin nonton video aku kali ini. Karena aku mau bahas tentang area atau bagian kewanitaan, yaitu mengenai keputihan. Nah, aku mau sedikit sharing tentang pengalamanku waktu aku tuh ngalamin keputihan. Itu tuh aku alamin dari sebelum nikah sampai aku udah nikah saat ini, guys. Dan ketika udah nikah ini tuh keputihanku itu semakin banyak banget. Bahkan aku tuh udah beberapa kali ke dokter SPOG untuk cek. Jadi aku kayak di transvagina itu, kalau kalian tahu kayak USG vagina. Terus aku diambil sampel lendirnya, terus dites. Itu tuh ternyata keputihan aku itu karena bakteri. Bahkan aku tuh pernah dikasih obat kayak sejenis antibiotik atau apa, aku kurang tahu, yang dimasukin ke area vagina itu untuk mengobati keputihan aku. Dan beberapa saat memang keputihan aku tuh berkurang, bahkan sempat berhenti. Tapi setelah beberapa lama itu keputihan aku keluar lagi, dan terkadang itu memang banyak banget. Cuman di keputihan aku tuh beda, guys. Jadi keputihan aku tuh nggak yang gatel, nggak yang bau. Cuman lendirnya itu kadang itu banyak banget. Jadi udah kayak lendir yang kental, kayak ingus gitu, guys. Dan itu memang bikin gak nyaman banget. Tapi sebenarnya jenis keputihan itu ada banyak banget. Sebelum aku cerita lebih banyak lagi, aku mau kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian saat ini mengalami kondisi yang sama, kalian memiliki keputihan, kalian bisa cek dari artikel yang aku temuin ini, jenis keputihan yang kalian alami saat ini. Di sini aku udah dapat artikelnya, jenis-jenis keputihan. Yang pertama itu cairan berwarna coklat atau disertai dengan bercak darah. Keputihan ini biasanya disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Meskipun jarang terjadi, tapi kondisi ini bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Terus jenis keputihan yang berikutnya yaitu cairan berwarna hijau atau kuning dan berbuih. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Aku kurang paham, guys, itu penyakit apa, tapi kalian bisa googling lebih lanjut. Terus jenis yang ketiga adalah cairan berwarna kelabu atau kuning. Keputihan ini dapat disebabkan oleh penyakit gonore. Ini aku juga nggak ngerti, kalian bisa googling lebih lanjut. Keputihan yang berikutnya adalah cairan berwarna putih dan kental. Nah, ini tuh keputihan yang aku alami waktu itu, guys. Yaitu keputihan ini disebabkan oleh infeksi jamur pada vagina. Jadi memang keputihan aku itu karena bakteri dan juga jamur. Dan berikutnya cairan berwarna putih abu-abu atau kuning disertai dengan bau amis. Nah, keputihan ini disebabkan oleh penyakit vaginosis bacterialis. Dan untungnya di aku itu nggak berbau itu, guys, kayak yang aku bilang tadi. Juga nggak ada warnanya, jadi bener-bener kayak putih tapi kental gitu aja jenis keputihan aku. Lalu yang berikutnya cairan berwarna merah muda. Ini keputihan yang terjadi setelah melahirkan. Nah, itu kalian bisa koreksi lebih lanjut jenis-jenis keputihan kalian. Semisalkan memang ada tanda-tanda penyakit yang harus kalian obati, kalian bisa konsultasikan ke dokter. Nah, lanjut ke cerita aku, guys. Jadi tuh aku udah lumayan capek yang namanya ke dokter untuk cek keputihan aku. Jadi beberapa kali tuh memang aku diemin. Tapi pada akhirnya itu aku mulai pahami sendiri kebiasaan aku dan kondisi tubuh aku ini. Kenapa sih kok aku ini diobatin tapi kambuh lagi, keputihannya diobatin tapi kambuh lagi. Dan akhirnya aku temuin beberapa saran juga dari teman-teman aku. Ternyata itu ada banyak hal kebiasaan aku yang menyebabkan keputihan itu selalu kambuh atau kumat, guys. Nah, kebiasaan yang gak sehat aku itu, guys, yang pertama dari segi makanan, aku tuh seneng banget makan makanan yang manis. Jadi dulu itu aku seneng banget makan makanan yang manis. Makanya sekarang itu aku udah kurangin banget yang namanya makan makanan yang manis.
Dan di sini aku dapat artikelnya yang menguatkan, ternyata makanan yang kadar gulanya tinggi itu dapat menjadi salah satu yang bisa memunculkan pertumbuhan jamur khususnya di vagina. Dan itu memang terbukti dan aku alami. Aku tuh dulu suka banget cemil-cemilan itu yang manis kayak coklat, itu aku suka banget. Dan itu mulai aku kurangin dan pengaruh banget, keputihanku pun juga mulai berkurang. Itu dari segi makanan. Terus kebiasaan buruk lainnya yaitu aku tuh terlalu sering banget pakai pembersih atau sabun atau antiseptik untuk vagina. Aku tuh selalu pakai sabun antiseptik untuk vagina dan ternyata itu tuh memang nggak boleh terlalu sering. Karena itu nanti bisa mengubah pH yang ada di sekitar vagina kita dan bisa justru mendatangkan atau memunculkan bakteri atau jamur yang menyebabkan keputihan. Itu kebiasaan buruk aku yang selama ini tuh aku nggak tahu dan sekarang udah aku kurangi dan hasilnya memang terbukti, memang berkurang banget keputihan aku. Nah, ada lagi guys, waktu aku dulu belum nikah, aku tuh suka banget yang namanya pakai panty liner. Karena aku bilang tadi, aku tuh keputihan sejak aku belum nikah. Dan aku tuh seringnya waktu kuliah itu selalu pakai panty liner. Dan itu tuh ternyata nggak bagus banget. Apalagi kalau pemakaian panty liner kalian itu lebih dari 6 jam atau kalian pakai seharian, itu bikin area vagina kalian lembab. Dan itu bisa menimbulkan adanya bakteri yang menyebabkan keputihan. Jadi kalau kalian masih pakai panty liner, itu usahakan jangan pakai panty liner yang ada wangi-wanginya itu guys. Itu tuh jangan banget. Dan juga setiap 4 jam paling nggak itu maksimal 4 jam 5 jam itu harus kalian ganti. Biar area vagina kalian itu enggak lembab. Dan sama juga dengan pemakaian pembalut waktu kalian menstruasi, kalian juga harus rajin ganti pembalut kalian. Paling nggak itu 4 jam itu udah kalian ganti, apalagi kalau udah penuh pembalut kalian, kalian jangan males ganti. Karena itu nanti bikin area vagina kalian itu lembab dan menyebabkan timbulnya jamur dan juga bakteri. Lalu kebiasaan aku yang lain guys, itu memakai celana dalam atau pakaian yang ketat. Jadi aku tuh sering banget pakai celana dalam atau celana ketat. Itu memang aku seneng. Dan ternyata bahan yang aku pakai pun aku nggak pilih-pilih. Asal aku suka motif dan warnanya itu aku pakai aja dan aku pilih aja. Jadi itu memang kebiasaan buruk banget. Dan sekarang aku udah ngurangin banget yang namanya pakai celana ketat. Ini aku kasih lihat ke kalian. Aku tuh malah justru sekarang tuh pakai celana dalam itu yang gede. Jadi yang size-nya bener-bener gede banget. Ini yang sebenarnya dulu nggak aku banget. Ini tuh sebenarnya kegedean guys, tapi sekarang aku udah mulai biasa pakai celana yang gede-gede seperti ini dan aku pakai bahan yang katun, jadi nggak yang bikin kulit kita itu lembab. Karena kalau kulit kita itu lembab, itu nggak cuman bikin keputihan loh guys, jadi itu bisa bikin area lipatan kita atau selangkangan kita itu juga hitam. Jadi aku bener-bener udah menghindari banget pakai celana dalam yang ketat. Nah, ada lagi kebiasaan yang aku temuin guys. Ini tuh sebenarnya aku juga dari googling, tapi aku googling itu juga pilih-pilih, yaitu mengenai pemakaian celana dalam juga waktu tidur. Nah, aku tuh nyoba dari beberapa web itu ada yang bilang kalau tidur nggak usah pakai celana dalam. Jadi selama waktu aku masih mengalami keputihan itu, aku setiap kali tidur itu aku biasanya nggak pakai celana dalam. Karena itu bisa untuk mengurangin kelembapan di area vagina kita guys. Tapi kalian juga harus pastikan tempat tidur kalian harus bersih. Jangan banyak binatangnya, jangan banyak semutnya. Kalian harus bersihin dulu. Dan itu nanti kalian akan merasakan vagina kalian itu nggak lembab dan terasa juga lebih nyaman. Tapi biasanya nanti di awal-awal kalau kalian nyobain, kalian kayak ngerasa aneh gitu. Dan kalau kalian nggak nyaman, kalian bisa tetap pakai celana dalam, tapi dengan celana dalam yang longgar. Jadi yang memang nyaman kalian pakai buat tidur, jangan yang ketat. Dan kebiasaan buruk aku lainnya guys, waktu aku cebok itu biasanya aku ceboknya itu dari belakang ke depan. Dan itu tuh ternyata salah fatal. Jadi bakteri yang ada dari anus kita itu bisa masuk ke dalam vagina. Dan kebiasaan itu pun udah mulai aku kurangin. Aku sekarang kalau cebok itu dari bagian depan dulu ke belakang. Itu tuh untuk menghindari bakteri itu masuk ke vagina. Dan satu lagi, kalian jangan lupa untuk mengeringkan menggunakan tisu yang berbahan lembut. Jangan pakai tisu yang berbahan kasar sampai benar-benar kering.
Lalu guys, untuk makanan aku kelupaan. Selain makanan manis guys, aku itu udah menghindari banget yang namanya minum-minuman kayak soda yang ada kandungan alkoholnya. Terus juga buah-buahan yang ada kandungan alkoholnya kayak anggur, durian, itu tuh aku udah kurangin banget. Karena aku sempat baca ternyata memang makanan-makanan yang ada kandungan alkohol dan sodanya itu juga bisa menyebabkan keputihan. Jadi sampai sekarang aku udah kurangin. Makanya sekarang aku juga lebih suka makan makanan yang kayak sayur-sayuran hijau, terus kacang-kacangan. Itu tuh memang terbukti lebih sehat kalian konsumsi. Apalagi buat kalian wanita-wanita itu memang bagus banget kalian konsumsi makan makanan kayak kacang-kacangan, sayur-sayuran hijau. Itu lebih sehat daripada makanan-makanan yang terlalu manis seperti aku bilang tadi guys, kalau kalian mengalami keputihan. Dan satu lagi tambahan guys, untuk minuman, aku tuh sekarang rajin banget yang namanya minum yogurt. Kalau kalian lihat di channel aku sampai bikin review yogurt-yogurt yang biasanya aku minum dan jadi kesukaanku. Bahkan untuk perawatan wajah pun aku sampai pakai yang namanya yogurt, karena itu khasiatnya bagus banget. Apalagi buat kalian para cewek, yogurt itu ada kandungan bakteri baiknya yang memang bagus juga untuk mengatasi keputihan. Nah itu dia guys, sharing dari aku mengenai keputihan itu berdasarkan gejala yang aku alami. Jadi kalau kalian memiliki gejala yang berbeda itu kalian bisa cek sendiri. Dan kalau memang ada tanda-tanda yang seperti aku bacakan tadi, seperti ada tanda-tanda gatal, berbau, itu lebih baiknya kalian konsultasikan ke dokter biar bisa dicari tahu penyebabnya itu apa dan kalian mendapatkan obat dari dokter, itu lebih bagus. Dan aku berharap kalian juga bisa bebas dari keputihan, karena aku saat ini bersyukur banget keputihan aku udah berkurang banget, kecuali aku mau menstruasi dan itu tuh aku baca-baca ternyata masih dalam kondisi normal. Kalau mau menstruasi muncul atau timbul keputihan itu masih normal, tapi udah nggak separah dulu yang benar-benar banyak banget guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thank you banget kalian udah tontonin sampai akhir video aku ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, kalian bisa sharing-sharing dan komen di bawah ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalian bisa follow Instagram aku yang ada di atas sini. Tetap semangat dan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.